Sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa, Pencipta Khalik langit dan bumi. Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Dalam hati, fokus dan pikiran kita waktu masuk ibadah pada hari ini. Dalam satu pujian tenang. Dan mari kita menikmati berdiri. Terima kasih Tuhan,
kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kami mau terus selalu memuji menyembah. Pagi hari ini kami percaya Kau tidak melewatkan satu pun dari kami. Kami percaya Kau hadir di sini. Biarlah Engkau menyentuh setiap pribadi yang hadir di sini, agar sekiranya kami menjadi orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Ada kita. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Dia selalu ada bagi kita dimanapun dan kapanpun kita berada, baik itu suka maupun duka. Dialah segalanya bagi puji nama Tuhan. Dan sekarang ya. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang terkuat Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang berikan secara roh pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam badan maut, pada hari yang ketiga bangkit keluar dari dalam mati, dan di surga duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang
untuk maklumi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang bersama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup. Jemaat kita sebelum kita melakukan satu pujian Yesus pada waktu jemaat bersama
di sorga, terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Kami kembali beribadah bersama-sama di tempat ini, yang kami yakini Tuhan ada, Tuhan hadir, Tuhan memberkati setiap kami. Tibalah saatnya bagi kami untuk mendengar atau menyimak firman Tuhan. Tolonglah kami supaya apa yang kami dengar, kami mengerti, apa yang kami mengerti, kami lakukan di dalam kehidupan ini. Urapi hamba-Mu, sanggupkan hamba untuk menjadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Ya, sidang jemaat dikasih oleh Tuhan. Kemarin kita berkunjung ke tempat Pak Puji ya, di Maja apa itu, Banten ya, Tangerang sana, Banten cukup jauh, naik kereta api, naik di Angke, transit di mana, Tanah Abang, dari Tanah Abang berlanjut ke Maja, dari Maja kita naik Grab gitu ya. Pulangnya hujan lebat ya, hujan lebat, jadi kita berangkat awalnya satu rombongan, pulangnya jadi 3 gitu ya. Bu Ratmi dengan Naldo nunggu jemputan dari Cilegon, Pak Amin, Bu Rini 1 Grab, saya istri 1 Grab begitu ya. Lalu pulang dari Maja, istirahat sebentar, meluncur ke rumah sakit Gatot Subroto. Jadi minta maaf Pak Tony tidak mampir ya. Di Gatot Subroto ada istri kawan, tetangganya Pak Tony juga itu ya, Pak Yakob. Istrinya dioperasi gitu ya. Operasinya sama dengan penyakitnya, maksudnya sama dengan penyakit Pak Apris. Bahkan ini lebih besar diameternya begitu ya. Ya masih ada di ruang ICU. Dari situ pulang, belum nyampe rumah, SMA 19 kena pesan makanan. Sampai situ dapat telepon, Dek Paran ada di rumah enggak gitu ya. Ada apa? Meluncurlah kemari. Itu udah jam 9 lewat, perut lapar gitu ya kan. Jam 9 lewat, perut lapar, jadi saya makan dulu. Makan baru pergi ke Grogol, di Grogol ngambil mangga. Jadi saya panggil abang gitu ya. Yang di Grogol itu dia bekerja di Pulau Intan, khusus perusahaan tekstil yang ada di mana itu, Indramayu sana. Jadi mungkin panen dibagi lah gitu, atau dia beli bagi ke kita. Ya, puji Tuhan dapat mangga gitu. Mudah-mudahan nanti 2-3 buah bisa dikupas lah di sini kalau ada yang berminat makan mangga. Sekalipun ada kiriman dari Pak Amin, bisa meningkatkan tensi juga ya Pak Amin ya. Ya, tensi darah ya, apa namanya? Tekanan darah gitu ya. Karena saya ukur tekanan darah saya, ternyata saya masuk fase 2. Ya, wajarlah fase 2. Makan B2 sendirian di rumah. Saya masak, saya makan, anak-anak nggak makan, istri nggak makan juga. Memang beda masakan dari apa yang saya masak begitu ya. Jadi saya mau undang Pak Amin pasti nggak masuk, Pak Randy, Pak Indra pasti nggak masuk ke makanannya, apalagi Pak Tony, karena spesial masak sendiri. Ya kolesterol deh, tekanan tinggi, fase 2 saya baca,
parah juga gitu. Bawahnya 100, atasnya 166. Harusnya 80, 90 per 120 atau 130 paling tinggi. Ya itulah kenyataan, saya juga harus jaga kesehatan Bapak Ibu. Ternyata memang capek juga iya, makan bedu juga iya, belum istirahat perut lapar juga iya, makan yang gorengan apalagi kemarin tahunya enak ya Pak Amin ya, yang di terminal itu saya beli, wah ternyata beda rasanya gitu. Nah itu juga banyak saya makan. Baik, hari ini kita akan baca Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Ini sama dengan warta kita ya, sidang jemaat. Sudah ketemu? Kita baca bergantian. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab melalui imanlah memberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban lain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah mengenangkan kesalahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berkenan kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh percaya. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya dan milik usahanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menjanjikan kota yang biasa yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Amin. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, hari ini bertepatan dengan hari pahlawan ya. Betul ya? Tanggal 10 November. Tadi anak saya yang kedua itu upacara di sekolahnya. Ya. Upacara, pulang dari upacara membantu mengupload warta yang sudah saya konsep begitu ya. Dan bicara hari pahlawan, semangat kepahlawanan itu memang seharusnya terus ada gitu ya. Indonesia ini pahlawannya begitu banyak. Ada namanya pahlawan perintis kemerdekaan. Dari 1908 berlanjut ke 1928. Kemudian ada lagi
pahlawan mempertahankan merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan tahun 1945. Ternyata para pahlawan itu tidak serta-merta mereka berjuang di medan perang, memberikan apapun juga itu udah bisa langsung pahlawan. Tidak. Ternyata seseorang dinyatakan pahlawan itu lewat proses panjang. Termasuk ada seminarnya, ada catatan sejarahnya, ada pengusulnya gitu ya. Diusulkan oleh sekelompok orang yang memang dia sudah terbukti berkarya untuk bangsa dan negara ini. Itu baru bisa dinyatakan sebagai pahlawan nasional. Nah, di negara ini dalam kehidupan sehari-hari juga ada, selain pahlawan nasional, ada pahlawan sehari-hari gitu ya, pahlawan yang senantiasa dalam satu hari itu ada terjadi peristiwa misalnya kebakaran, lalu dia menyelamatkan seseorang di dalam rumah yang terbakar, itu juga yang menyelamatkan itu disebut pahlawan gitu ya. Tetapi dia tidak mendapatkan penghargaan, ya tidak diberikan penghargaan. Ada pahlawan sastra, pahlawan kebudayaan, dan masih banyak pahlawan-pahlawan yang lain. Sementara kita orang Kristen mengenal namanya pahlawan iman gitu ya. Itu yang akan kita bahas sesuai tema hari ini, pahlawan iman. Kalau pahlawan nasional, Bapak Ibu sidang jemaat, begitu banyak orang-orangnya. Dan di Jakarta ini, di Jakarta Selatan terutama, itu ada makam pahlawan di Kalibata, Jakarta Selatan. Tidak bisa masyarakat biasa, kaum awam, biarpun duitnya berjibun begitu ya, lalu dia minta dimakamkan di makam pahlawan. Ya bisa. Hanya orang-orang tertentu yang memang dianggap sebagai pahlawan yang mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara. Sebenarnya mereka juga tadinya Bapak Ibu tidaklah mencita-citakan atau mengharapkan untuk jadi pahlawan. Tidak. Terpikirkan pun itu tidak bagi mereka. Tapi setelah masanya lewat, pengakuan justru dilakukan oleh masyarakat, oleh negara, sehingga mereka ini patutlah diberi label sebagai pahlawan nasional. Maka banyak muncul nama-nama sebagaimana yang dimuat di warta itu. Ada Insinyur Soekarno, ada Muhammad Hatta, yang terakhir itu saya tulis Patimura gitu ya, Thomas Matulesi, ya, tapi di situ Patimura gitu ya, namanya Thomas Matulesi, sama seperti Jalan Dan Mogot. Taunya kita Dan Mogot, padahal itu Daniel Mogot gitu, yaitu pahlawan yang berjuang berperang melawan pasukan Jepang. Ya, maka ada pemakaman makam para pahlawan di Tangerang itu ya. Ya, kalau kita mau ke Tang City, putar itu sebelah kiri itu. Nah, itu makam pahlawan. Salah satunya Dan Mogot gitu, Daniel Mogot. Nah, tentu negara mengakui, memberikan penghargaan kepada para pahlawan. Ada yang memang dibuatkan plakatnya, patungnya, ada yang dinamakan namanya itu untuk jalan, makanya ada jalan Hasyim Asari, ada jalan Sudirman,
Jenderal Sudirman kan gitu ya. Gatot Subroto, itu nama-nama para pahlawan gitu. Apakah dikenakan untuk nama jalan, nama ruangan, pertemuan, nama gedung? Iya, itu untuk memberi penghargaan, nama bandara gitu ya. Ya, Bandara Soekarno Hatta yang di Tangerang sana. Nah, negara harus memberi penghargaan karena mereka apa? Mereka sudah berjuang. Sudah berjuang, sudah mengorbankan banyak hal termasuk dirinya dan keluarganya. Seperti Soekarno itu di penjara, keluar masuk penjara, dibuang ke berbagai tempat, termasuk dibuang ke Bengkulu begitu ya. Ya ke Digul. Soekarno dibuang ke Bengkulu dapat istri. Itulah yang melahirkan Ibu Megawati dengan saudara-saudaranya yang lain. Pahlawan wajib untuk dihargai. Dan pahlawan itu menginspirasi. Dan mereka, generasi berikutnya, ya generasi bangsa, saya pakai mereka itu orang yang muda-muda, sebaiknya atau yang masih hidup meniru jejak para pahlawan itu, karena mereka berjuang gitu. Mereka memberikan segala-galanya untuk bangsa dan negara. Menginspirasi, maka pahlawan iman pun demikian, Bapak Ibu. Ya. Tadi kita sudah baca di Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayat 11 bahwa para pahlawan iman itu sudah pasti punya iman itu. Saya ulang ya, pahlawan iman pasti punya iman. Pahlawan nasional pasti punya prestasi, punya jasa, punya sesuatu yang orang lain tidak punya pada masanya, maka mereka disebut sebagai pahlawan nasional. Nah, pahlawan iman, dia atau mereka itu punya iman kepada Tuhan. Apa itu iman? Di ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mereka berharap, tapi belum mereka lihat akan menjadi sebuah kenyataan. Yang penting mereka lakukan, mereka kerjakan, mereka usahakan. Mau seperti apa, bagaimana, itu urusan nanti Bapak Ibu. Negara ini mau merdeka atau tidak, Presiden Soekarno nggak berpikir. Yang penting beliau itu berjuang. Ya, nggak ada kebayangan pasti dalam pikirannya untuk membawa Indonesia ke dalam sebuah catatan sejarah untuk memerdekakan negara ini. Yang penting beliau berjuang, almarhum berjuang. Nyatanya memang benar. Di Rangkas Dengklok itu ya, pemuda bawa, pemuda culik, lalu diminta untuk menandatangani konsep proklamasi. Itu di rumahnya orang Tionghoa itu Bapak Ibu, di Rangkas Dengklok itu. Ya. Jadi jangan pernah berpikir negara ini didirikan oleh hanya sekelompok suku, hanya oleh sekelompok agama. Tidak. Semua berjuang Bapak Ibu. Semua berjuang. Ya. Semua andil untuk kemerdekaan ini. Nah, sekali lagi Pak Sudirman, ya sebelum-sebelumnya pahlawan di Panegoro ya, R.A. Kartini, gak pernah berpikir Indonesia akan seperti yang kita peringati 79 tahun ini. Ya, yang penting mereka lakukan apa yang mereka bisa lakukan.
Mereka bisa berikan, mereka berikan. Mereka pikirkan, ya mereka pikirkan. Orang beriman pun begitu Bapak Ibu. Yang penting mereka punya iman. Mau seperti apa keadaan ke depan, mereka nggak mau pusing. Yang penting kerjakan, lakukan. Tadi saya sudah sebutkan Bapak Ibu bahwa pahlawan iman itu memiliki iman. Pahlawan nasional ada nama-namanya, pahlawan iman pun ada nama-namanya. Tadi kita udah baca, yang pertama ditulis di situ siapa Bapak Ibu? Habel di ayat 4. Manusia generasi kedua kan itu? Adam dan Hawa generasi pertama. Kain dan Habel generasi kedua. Nah, Kain membunuh kan gitu ya. Dia tidak memberikan persembahan yang terbaik, tidak memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi Habel, coba perhatikan Bapak Ibu. Habel ini adalah pahlawan iman yang dimana dia memberikan yang terbaik. Karena imannya, karena kepercayaannya kepada Tuhan, dia memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Amin. Maka itulah yang diterima oleh Tuhan dibandingkan punya Kain. Orang yang beriman sebagai pahlawan iman selalu mengusahakan yang terbaik dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan hidupnya. Bukan asal-asalan, bukan asal jadi, bukan asal ada. Daripada nggak ada rotan, akar pun jadi. Gak bisa Bapak Ibu. Orang yang beriman selalu mengusahakan, memikirkan dan bertindak apa yang terbaik yang harus dia berikan untuk Tuhan. Amin. Orang yang beriman seperti itu. Habel itu tidak ecek-ecek gitu. Tidak di bawah standar. Kalau ada zaman sekarang standarisasi, kalau perusahaan ada ISO, ya kalau helm ada ISBN, ya itulah yang diharapkan Bapak Ibu. Orang-orang percaya yang punya iman pasti memberikan yang terbaik. Apapun, jangankan untuk Tuhan, untuk orang pun dia berikan yang terbaik. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar dari pahlawan iman ini bagaimana Habel dia memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu, waktunya udah yang terbaik belum untuk Tuhan? Ibadahnya ibadah yang terbaik belum untuk Tuhan? Persembahannya sudah persembahan yang terbaik belum untuk Tuhan? Pelayanannya sudah pelayanan yang terbaik belum untuk Tuhan? Ya. Persembahannya persembahan yang terbaik tidak untuk Tuhan. Orang yang beriman sekali lagi memberi yang terbaik. Tidak asal jadi, tidak asal ada. Maka tadi sebelum ibadah, kapan mau latihan, persiapan Natal, mana si kakak Erni? Ya Erni? Ya tadi kan Om tanya ya, kapan mau latihan? Natal tidak lama lagi. Maka saya umumkan di warta juga sidang jemaat. Yang mau mengisi acara, yang mau mempersembahkan lagu, dan lain sebagainya, harus memberi yang terbaik. Kalau segala sesuatu asal Bapak Ibu, sekolah saja ada akreditasi itu. Ya, universitas ada ban PT.
Jadi sesuai enggak standarnya? Kalau tidak, sekolah itu bisa turun akreditasinya. Bisa dinyatakan tidak layak untuk beroperasi. Kampus pun demikian. Nah, kita standarisasi, kita apa standarnya? Sebagai anak-anak Tuhan ya kita sendirilah, Bapak Ibu. Amin. Karena ini kan urusannya dengan Tuhan, bukan dengan orang, Bapak Ibu. Kalau dengan Tuhan, pertanggungjawaban kita apapun itu dengan Tuhan, bukan dengan orang. Pertanggungjawaban saya bukan kepada, saya ulang lagi ini, seperti beberapa waktu yang lalu, pertanggungjawaban saya bukan kepada majelis, bukan kepada ketua sinode, bukan juga kepada jemaat, tapi kepada Tuhan, Bapak Ibu. Mungkin di antara kita berpikir, ya itu kan Tuhan, lantas hubungannya dengan manusia gimana? Kan bisa dilihat, bisa dirasakan. Ya, bisa lihat, bisa dirasakan, berinteraksi bersama. Jadi Bapak Ibu sidang jemaat, mari kita dalam segala sesuatu meniru pahlawan iman. Contohnya Habel, berikanlah yang terbaik ya dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua itu di ayat yang keempat tadi, ayat 5 sampai ayat yang ke-6 itu ada Henok itu. Henok itu memiliki hidup yang berkenan kepada Allah, ayat 45. Karena iman 56. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum, coba perhatikan itu. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orang yang beriman senantiasa adalah orang yang berkenan kepada Allah semasa menjalani kehidupan. Tidak ada yang terlewatkan, biarpun jumlah manusia 5 sampai 7 miliar. Ya, sekarang ini nggak ada satupun yang terlewatkan di mata Tuhan. Termasuk Bapak Ibu dan saya, kita yang ada di Wacung ini. Ya. Sudahkah hidup kita yang berkenan kepada Tuhan? Atau sebaliknya gitu ya. Tidak berkenan kepada Tuhan. Henok itu tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang pada waktu itu. Dia memang tampil beda. Dia tahu dirinya siapa. Dia tahu identitasnya. Maka dia senantiasa berusaha untuk mencari apa yang berkenan kepada Tuhan. Bukan apa yang berkenan kepada manusia. Bukan untuk menyenangkan manusia. Bukan untuk mencari pujian manusia. Boleh dan tidak berdasarkan nilai-nilai manusia. Tidak. Jadi Henok ini dia mencari sesuatu yang ini udah benar belum? Mau bertindak, dia pikir baik-baik. Mau memutuskan, dia cari apakah ini berkenan kepada Tuhan atau tidak. Tidak asal memutuskan, tidak asal mengerjakan, Bapak Ibu. Gak ada kata istilah kompromi. Gak ada istilah tawar-menawar. Itu orang yang beriman. Hitam ya hitam, putih ya putih. Tidak ada hitam putih. Kalau hitam putih itu acara siapa dulu? Deddy Kobuser ya. Di salah satu televisi swasta gitu. Sekarang udah nggak tayang lagi. Alkitab juga mengatakan ya, katakan ya,
Tidak, katakan tidak. Selebihnya berasal dari si jahat. Kehidupan ini Bapak Ibu makin ke sini makin rame, makin ke sini makin ngaco. Yang boleh, tidak boleh, yang tidak boleh, boleh. Saya baca kemarin di harian Kompas itu. Banyak orang gelarnya gelar doktor, ya, doktor penghargaan. Kalau dulu ditulis di situ penghargaan itu untuk memang mereka yang benar-benar berprestasi. Dari universitas mana? Sekarang bisa cepat gitu dapat gelar. Singkatnya udah seperti proklamasi. Sesingkat-singkatnya udah doktor, udah S2, tak pernah kuliah. Bahkan ditulis juga di harian Kompas itu, Indonesia jurnal terbanyak di dunia penulisan jurnal, tapi jurnal abal-abal. Memalukan. Ya. Jadi berdasarkan kepentingan manusia, kepentingan pribadi, bukan kepentingan untuk orang banyak dan apalagi untuk kepentingan Tuhan. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan saya dikatakan sebagai orang beriman, sudahkah kita memberi yang terbaik untuk Tuhan? Kalau kita orang beriman, sudahkah kita mencari apa yang berkenan kepada Tuhan? Nah, yang ketiga, coba kita lihat Nuh. Nuh itu di ayat yang ke-7 disebut sebagai pahlawan iman juga gitu ya. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nuh itu mengerjakan sesuatu yang belum kejadian, yang belum terjadi Bapak Ibu. Karena dia punya iman. Tuhan minta dia buat kapal di atas gunung. Orang biasanya buat kapal di dataran yang nggak jauh dari pantai. Ini Pak Randy kan baru kesaksian beberapa waktu yang lalu ya Pak Randy ya. Hah? Dok. Tapi kan nggak jauh dari pantai kan? Wajar nggak itu? Wajar. Tapi ini di atas gunung. Jadi Bapak Ibu, banyak orang berkata, waduh, nih orang ini ngaco nih. Waktunya ya apapun dia kerjakan nggak ada untungnya gitu. Kan selalu hitung-hitungan. Kalau yang menguntungkan baru dikerjakan. Kalau yang ada pujian baru dilakukan. Kalau ada penghargaan dikejar. Tapi sesuatu yang boleh dikatakan di angan-angan, jauh dari angan-angan dikerjakan. Ya, cobalah perhatikan Nuh ini. Dia diolok-olok, diejek. Biasanya begitu Bapak Ibu. Orang yang beriman tidaklah selalu mendapatkan pujian. Tidaklah selalu mendapatkan penghargaan.
tidaklah selalu mendapatkan pengakuan. Tapi kalau sudah lewat dan sudah terjadi, nah orang baru melihat gitu. Oh iya ya. Nuh ini kan begitu. Lama dia buat kapal itu, setelah selesai, barulah didatangkan air bah. Hujan terus menerus. Ya, berhari-hari, bermalam-malam nggak berhenti. Dari atas turunkan hujan, dari bawah tanah mengeluarkan air, sehingga permukaan air menutupi seluruh bumi. Dan ada yang mulai menafsir-nafsirkan, mencocok-cocokkan itu. Itu semua kejadian tuh ada di Indonesia gitu. Di Indonesia ini. Karena dulu peradaban sejarah dunia ini ada di Indonesia katanya. Nanti Bapak Ibu boleh pelajari itu. Sundalen itu, ya. Ya. Benua yang benua dataran yang hilang. Jadi Bapak Ibu, mau dimanapun kejadiannya, yang jelas Alkitab menyatat itu ada di timur tengah sana kan gitu, ya. Kapalnya Nuh, siapa saja yang selamat, bagaimana suasana pada saat terjadi air bah, saat surutnya, intinya dia selamat. Bapak Ibu mengerjakan iman yang ada. Ini kaitan masa depan Bapak Ibu. Halo? Bapak Ibu ibadah, Bapak Ibu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu berkaitan masa yang akan datang. Bapak Ibu, kita tidak tahu ini. Siapa yang sudah datang ke sorga? Sudah berkunjung ke sorga? Di antara kita. Ada? Belum. Kalau ada yang turun naik sorga dunia, itu sakti benar tuh orang. Ya. Dan harus ada saksinya. Kalau turun naik sorga nggak ada saksinya, itu pembohong. Termasuk pendeta di salah satu gereja. Oh, itu alam roh. Alam roh. Siapapun bisa. Gitu loh Bapak Ibu. Tapi kalau yang hal-hal yang rohani kan harus ada saksi. Yesus berkata selalu ada saksinya. Ya. Malaikat mau menyampaikan sesuatu kepada Maria. Ya. Maria mengaku dirinya, ini kan nanti bulan Desember ya, waktu dia hamil itu, kan malaikat yang datang. Ya. Dan ada banyak peristiwa yang terjadi, tapi nantilah itu dibahas. Kan kembali ke sini tadi Bapak Ibu. Bapak Ibu kan dan saya, kita ini tidak tahu surga itu seperti apa dan bagaimana. Yang jelas siapa percaya kepada Yesus, siapa yang percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tempatnya di surga. Betul Bapak Ibu? Itu kan Alkitab kan? Nah, kita sama-sama mengimani. Karena sama-sama mengimani, punya iman, kita tetap percaya. Kita tetap hadir beribadah, kita tetap melayani. Nanti akan terbukti di surga atau tidak. Pada saat Bapak Ibu dan saya mengembuskan napas ini, roh ini terpisah dari tubuh kita. Tubuh jadi jenazah, dikuburkan atau dikremasi, tapi roh bersama dengan Tuhan. Ya. Jadi kerjakan aja Bapak Ibu. Kerjakan. Bahkan Paulus katakan seolah-olah kita ini belum selamat. Nuh mengerjakan sesuatu yang belum kejadian. Itulah orang beriman. Abraham
ayat 8 sampai ayat 10. Abraham ini mengikuti apa yang Allah mau. Ya. Ayat 8 sampai 10. Orang yang beriman adalah orang yang tidak mau, tidak suka berada di zona aman. Bapak Ibu. Saya ulang ya. Orang yang punya iman, orang yang beriman sebagai pahlawan iman, itu orang yang tidak mau berada di zona aman. Dia selalu ikuti apa kata Tuhan. Dan apa kata Tuhan itu tidak mudah Bapak Ibu. Ya, Bu Ros sebagai orang yang percaya kepada Yesus tidak mudah. Ya, berhadapan dengan keluarga inti, keluarga besar. Ya. Kalau mau di zona aman kan udah. Balik aja. Kalau tetap seperti semula. Kita udah bahas Abraham ini. Perhatikan Bapak Ibu, Abraham ini. Kenapa saya katakan dia udah di zona aman? Dia hidup di lingkungan keluarga besarnya. Dia hidup di tempat di mana dia lahir. Bersama dengan orang tuanya. Ya. Dia bukan orang yang susah amat. Jauh dari kesusahan Abraham itu. Karena dia sudah punya ternak. Dia udah punya harta. Sekalipun hartanya tidak sebanyak setelah dia ikut Tuhan. Disuruh pergi tinggalkan kampung halaman. Dia nggak tahu akan dibawa kemana. Dan dia tidak tanya apa nama negerinya. Pokoknya ikut sajalah. Mau Tuhan bawa kemana, ikut. Saya jadi ingat omongan almarhum Pak Apris. Ya ikut aja lah Pak Farhan. Apa kata dokter saya ikuti. Saya siap. Mau seperti apapun saya siap. Iya. Dan Bapak Ibu, orang yang beriman itu ya begitu. Mau dibawa kemana saja oleh Tuhan selalu, ya. Tidak ada kita tahu perjalanan hidup kita. Tiba-tiba kita ada sama-sama di Wacung ini. Ya, ini bukan satu kebetulan Bapak Ibu. Ada cara Tuhan. Mau cari gereja yang aman, nyaman, banyak. Fasilitas, oke. Mau nikmati tidur yang enak, ada. Gak usah ke gereja tiap minggu. Tidur-tiduran, mau jalan-jalan tiap minggu. Bisa nggak? Bisa. Mau lakukan ini itu, bisa nggak? Bisa. Tapi orang yang beriman udah ada aturannya Bapak Ibu. Amin. Udah ada kaidah-kaidah yang harus diikuti. Bu Ros, warungnya tutup. Bu Yekti juga ya. Gak mudah. Kita semua menjalani kehidupan gak mudah. Tapi percayalah sama saya, omongan saya ini maksudnya, kalau kita memberi yang terbaik untuk Tuhan, kita ikut maunya Tuhan. Biarpun saat ini kita babak belur, kita ini susah saat ini, tunggu, ada waktunya Tuhan. Membuat Bapak Ibu dan saya tersenyum, bahagia. Ya, tapi miliki iman. Saya nggak tahu nanti seperti apa saya di hari tua Bapak Ibu. Saya nggak tahu anak-anak saya seperti apa di hari tuanya. Kita menua makin lama makin lemah.
Dengan situasi kondisi seperti sekarang ini gimana kitanya? Tapi percayalah kita punya Tuhan. Ya pokoknya ikut Tuhan aja lah. Kemana Tuhan mau bawa kita ikut. Amin. Mau dibawa ke lembah ikut. Ke gunung ikut. Ke jurang ikut. Ke sungai yang ada piranhanya, katakanlah seperti itu, ikut. Yang penting ada Tuhan di situ. Amin. Kecuali tidak ada Tuhan. Atau kita mengatasnamakan nama Tuhan untuk segala sesuatu yang kita kerjakan. Padahal bukan benar-benar dari Tuhan. Itu konyol namanya Bapak Ibu. Memanipulatif. Taunya dari Tuhan gimana? Ya kita udah berdoa. Kita udah minta didoakan. Kita tekun baca firman. Kita pikir, kita ulang, kita doa, kita tanya Tuhan. Jadi jalani aja Bapak Ibu ya. Halo. Jalanin aja lah. Coba perhatikan Abraham itu. Apa nggak sedih coba? Tinggalkan kampung halaman. Oke? Ada tantangan. Nanti loh Bapak Ibu baca itu. Sekilas saja. Ada tantangannya apa? Tuh bilang itu bukan istrinya, tapi saudaranya. Kan tantangan kan itu? Yang tahu cuman itu jawabannya Bapak Ibu. Ya, dia berbohong. Tapi Tuhan hadir dalam kehidupannya karena dia ada dalam rencana Tuhan. Yang kurang baik Tuhan ubah menjadi sesuatu yang baik. Yang seharusnya dia dapat malapetaka di situ karena udah berbohong. Membohongi orang penting, siapa yang senang? Tapi Tuhan hadir memperingatkan itu. Orang nggak boleh macam-macam sama Abraham. Waktu ternak mereka semakin banyak, Lot buat ulah kan? Ininya maksudnya pegawai-pegawainya. Abraham yang harusnya punya hak untuk memilih menentukan mana duluan tempat yang harus dia pilih. Tapi dia bilang, Lot, kamu aja tuh pilih lah. Kamu ke selatan, saya ke utara, kamu ke barat, saya ke timur, kira-kira begitu. Lot memilih berdasarkan penglihatan manusia, analisa manusia. Yang sepertinya Lot akan masa depannya akan cerah, akan baik. Tapi justru malah petaka bagi Lot. Istrinya jadi tiang garam gitu. Dia harus tinggalkan negeri yang menurut pemandangannya itu tadinya baik. Jadi orang beriman itu mau dibelokkan orang ke kanan, ke kiri, gak mau tahu dan gak mau peduli. Biar orang macam-macam. Tuhan yang bela dia. Amin. Itu orang beriman. Ujung-ujungnya pasti baik. Nyatanya negeri Kanaan itu menjadi negeri untuk anak cucu, cicit, dan bahkan bangsa Israel. Jadi orang beriman itu tidak memikirkan dirinya sendiri, generasinya ini saja, tapi bagaimana generasi yang akan datang. Itu orang beriman Bapak Ibu. Saya ulang ya, orang beriman tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi bagaimana dia memikirkan untuk generasi yang akan datang. Mau seperti apa generasi yang akan datang ditentukan oleh kita saat ini. Kalau Bapak Ibu punya iman yang sungguh, ya sama seperti Abraham ini, sama seperti Nuh, Henok, Habel, kita akan melihat anak cucu kita. Yang penting mereka dididik di dalam takut akan Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan. Terakhir, Sarah mempercayai yang tidak mungkin, akhirnya menjadi mungkin. Ayat berapa? Ayat 11. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, iya. Karena imannya juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat,
Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia, mempercayai yang tidak mungkin terjadi, tapi akhirnya benar-benar kejadian. Itu orang yang beriman. Nggak ada yang tidak mungkin. Cuman kita ini harus bersabar, Bapak Ibu. Bersabar, 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 bersabar. Cuman bersabar ini kan nggak mudah, Bapak Ibu. Ya, manusia itu maunya cepat. Apalagi zaman sekarang ini. Zaman instan. Nggak perlu berjerih payah. Orang mau makan mie, tinggal beli Indomie dulu. Kan gitu kan Bapak Ibu? Orang mau masak, makanan apa, makanan itu, lihat resep, beli ke swalayan atau beli ke pasar tradisional. Dimasak. Gak perlu ke hutan. Gak perlu nanam, gak perlu ke kolam, gak perlu ke laut. Semua sudah ada. Instan lagi Bapak Ibu. Kunyit katakanlah. Lada, dan gak perlu pakai ulekan. Santan gak perlu pakai peras, tinggal beli. Nah, yang lebih praktis lagi Bapak Ibu, di handphone. Yang penting saldonya ada. Gak perlu kompor, gak perlu minyak, gak perlu bawang, gak perlu cabai, gak perlu kulkas. Yang penting ada saldonya di handphonenya itu kan. Mau makan babi panggang, bipang ambawang, tinggal lihat. Berapa porsi? 2 porsi. Tekan. Berapa menit? Pada tuh udah datang. Kiriman nih, babi panggang. Mie gacoan mie apa itu? Mie gacoan, nggak ada sepinya itu mie. Anak muda. Kalau kita sakit perut burus, apalagi yang level tinggi gitu ya, bisa masuk rumah sakit kita. Ya itu, semua serba instan sekarang ini. Akibat serba instan, semua ingin cepat. Iman itu kebalikan instan, Bapak Ibu. Iman itu berproses, dan proses itu indah, baik. Saya tidak pernah berpikir akan di Jakarta dulu, Bapak Ibu. Tidak pernah terpikir. Tidak pernah. Saya percaya Tuhan kelas 1, saya sudah saksikan itu berapa kali. Kelas 1 SMA. Dibaptis kelas 3 SMA. Tapi udah pelayanan, ngajar sekolah minggu, mimpin pujian, kebaktian keluarga. Saya masih ingat namanya Pak Pito, masih ada itu orang di kampung. Ya. Dulu beliau itu gembala sidang. Zaman kami SMA, udah Paran, pimpin pujian ya. Ngajar sekolah minggu. Saya lakukan, melatih mental. Biar Bapak Ibu tahu, itu jarak kampung ke Pontianak itu sekitar 90 kilometer. Tamat SMA baru nginjak Pontianak coba. Setelah besar Pak Tony, baru ada di kota, baru ngelihat air laut. Dari Pontianak, tahun kemudian ke Jakarta. Ikuti proses, berat sekali proses itu. Ya, benar-benar berat.
tapi ikuti, Tuhan beri kekuatan. Bisa tuh di Jakarta pelayanan. Relasi nggak ada dukungan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan yang mendukung kita, amin. Maka anak-anak muda, remaja pemuda, kalau kita punya iman, dengar baik-baik ini. Iman itulah yang akan membawa kalian, khusus anak-anak muda remaja, terbang mau ke mana saja. Mau jadi apa saja. Mau dapat apa saja. Tapi ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Miliki iman yang militan. Sadar diri, saya ini anak Tuhan. Saya nggak mau menjadi orang biasa-biasa saja. Halo, ini ada Audi, ada Meme, ada Kevin, ada William, ada Eliezer, ada Dio, ada Debbie, ada siapa lagi di atas tuh? Ya, ada Manda, ada Glenn. Pertanyaannya, punya iman enggak? Punya iman militan enggak? Kalau kamu enggak punya iman yang sungguh kepada Yesus, jangan berharap, jangan pernah bermimpi. Yang ada justru bikin susah orang tua nanti. SRDB ini. Bapak udah di level 2 nggak taunya, udah harus jalan kaki lagi nih Pak Amin. Harus banyak minum. Kurangi makan daging. Ya. Tapi kalau anak nggak punya iman, sembarangan hidup, nanti bisa level 1 itu. Belum 60, belum 70, udah keok. Innalillahi. Jangan dipikir orang tua nggak membebani pikiran kalian. Maksudnya kalian nggak membebani pikiran orang tua. Halo, dengar baik-baik nih. Miliki iman. Perhatikan tadi Sarah itu, dia mempercayai yang tidak mungkin. Mana mungkin punya rumah, mana mungkin punya mobil, mana mungkin bisa di Australia, mana mungkin bisa di Taiwan, mana mungkin bisa di Jepang, mana mungkin bisa di Kanada, Amerika. Jangan punya mimpi di Asia Tenggara, kebanyakan judi. Kan sekarang lagi diberantas judi online katanya. Ya atau tidak itu. Kalau saya pesimis, bukan optimis. Karena di belakang judi online itu siapa? Itu udah rahasia umum. Mereka mengendalikannya di luar sana. Bukan di Jakarta, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Pak Paran dari kampung bisa ke Jakarta, Pak Tony dari Bandung bisa ke Jakarta, kan Bandung juga dulu kan? Ya. Bu Ros dari Sukabumi ke Jakarta. Iya. Pak Rendi itu iman tuh Pak Rendi. Dari mana itu? Dari Manado ya. Sa Jakarta. Itu anugerah Tuhan semua kita ini. Bu Yekti malah di hari tua bisa bolak-balik ke Jawa. Kevin, William punya iman, buktikan ke orang tuanya. Tanpa kehadiran orang tua pun, karena Tuhan bisa. Amin.
Jangan lihat dan melihat hanya sekelompok kecil orang atau orang di sekitar kita. Iman yang bisa membawa kita. Papa Ransoni masih punya banyak impian itu. Dari segi usia kayaknya nggak mungkin. Tapi udah jalanin aja lah. Percayakan penuh kepada Tuhan. Ya. Gak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Oke, jadi hari ini agak panjang ya. Tapi intinya pahlawan iman dengan pahlawan nasional itu kurang lebih sama. Mereka berjuang, mereka mengorbankan apapun demi sesuatu yang kelihatannya belum pasti. Tapi akhirnya kan berbuah. Negara bisa merdeka lewat perjuangan Pak Soekarno, Pak Negoro, R.A. Kartini, dan lain sebagainya. Jepang, agresi militer 1-2, datang bisa ditaklukkan, bisa diusir. Orang yang beriman, Habel, biarpun dia meninggal, darahnya masih bersuara. Ya, Henok, dia bisa diangkat Tuhan. Nuh bisa selamat. Abraham bisa memiliki negeri tanah perjanjian. Sarah juga akhirnya bisa punya keturunan. Yang sudah tua, ya nggak mungkin jadi mungkin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Saya mohon Pak Tony pimpin kita dalam doa. Biarlah kami semua dapat menjalani firman yang disampaikan bahwa setiap masa depan apapun itu memang tidak ada kepastian. Namun berpegang pada Tuhan adalah satu pengharapan yang baik untuk kami semua yang Bapak. Biarlah semakin kami ke depan pun semakin kami meletakkan semua pengharapan kami kepada-Mu ya Bapak. Walaupun memang berada yang sulit di dalam keadaan sekarang ini, namun semuanya akan menjadi baik selama kita meletakkan semua pengharapan kepada Kami ya Bapak. Sekali lagi ya Bapak, Engkau akan memberkati kami semua, karena kami yakin berkat-Mu supaya selalu ada di kami semua. Jadi untuk hamba-Mu yang mendengarkan firman ini ya Bapak, Engkau juga memberkati dengan berkat dan kesediaan ya Bapak. Dan pasti yang terbaik yang akan kami terima semua ya Bapak. Amin. Terima kasih Bapak sudah disampaikan. Tuhan Yesus hidup. Amin. Amin. Segala-galanya dalam kehidupan ini. Dan pengakuan itu tidak hanya dari mulut kami, tapi juga dalam perilaku kami, dalam pemikiran kami. Saat ini kami bersyukur karena kami ada di dalam kumpulan ibadah. Kami boleh terlibat dan melibatkan diri dalam pelayanan. Tuhan sempurnakan ibadah dan pelayanan kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sudah hadir. Tuhan menguatkan, Tuhan menghiburkan, Tuhan membukakan jalan. Dan biarlah damai sejahtera dari Tuhan Yesus menguasai hati dan pikiran setiap jemaat-Mu. Tantangan demi tantangan mereka mampu lewati, mampu atasi. Dan mereka selalu mengucap syukur, kami selalu mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang terjadi. Kami sebagai orang tua, jadikan kami pendoa-pendoa syafaat bagi anak-anak kami. Jadikan kami orang yang senantiasa memandang kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah penolong kami, sumber segala sumber berkat, yang menguatkan, menghiburkan, menegur, bahkan mendisiplinkan kami. Bawa kami ke hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami dalam kehendak dan rencana-Mu, dan biar kami tertanam dengan kuat di sana. Kami berdoa untuk gereja GKRI Vivania, untuk sekolah minggunya, untuk remajanya, untuk pemuda remaja, untuk umum, untuk wanita. Biarlah terus ada pergerakan Tuhan.
Mari beracara supaya gereja ini menjadi gereja yang hidup. Tidak hanya gereja yang mandiri, tapi gereja yang hidup. Gereja yang berdampak. Gereja yang mampu mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Gereja yang menjadi saksi, bukan jadi penonton. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu meliputi setiap kami. Segala doa-doa kami didengar oleh Tuhan. Segala usaha pekerjaan kami tidak menjadi sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan satu persatu dari setiap jemaat-Mu. Dan tidak gentar, tidak takut menghadapi apapun di dalam kehidupan ini. Tapi penuh dengan optimisme bahwa Tuhan hadir. Tuhan ada untuk membela kami. Tuhan ada untuk memberkati kami. Tuhan ada untuk menyelamatkan kami. Tuhan ada untuk memulihkan setiap kami. Bapa di sorga, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan tolong bangsa dan negara kami di bawah kepemimpinan Prabowo dengan wakilnya dan para menteri yang ada, gubernur, bupati, camat, lurah, kepala desa, supaya mereka ini menjadi pemimpin-pemimpin yang bijaksana. Kami rindu negara kami bebas atau dibebaskan dari korupsi yang rasanya tidak mungkin. Kami berdoa supaya bangsa ini tidak kehilangan arahnya, tapi menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang berkesinambungan, bangsa yang menjadi berkat bagi banyak bangsa di dunia ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk persiapan Natal di mana-mana di gereja Tuhan, termasuk di GKRI Vivania. Biarlah panitia dan setiap pengisi acara semua mempersiapkan diri sedemikian rupa. Hamba Tuhan yang sudah dihubungi dan bersedia untuk melayani, Tuhan karuniakan kesehatan, pengurapan baru ada atasnya. Dan biarlah pada hari pelaksanaan semuanya sidang jemaat boleh hadir. Biarlah jauh dari cuaca yang kurang bersahabat berupa hujan apalagi banjir. Keamanan pun kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Mesin, yang dimana Ibu Mesin menunggui mamanya dan kami belum tahu perkembangan lebih lanjut seperti apa dan sejauh mana daya tahannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Ibu Mesin diberi kesehatan, kekuatan, belajar untuk terus berdoa, berserah kepada Tuhan yang terbaik yang Tuhan kerjakan untuk orang tuanya. Supaya anak-anaknya di sini juga terus didampingi oleh kedua orang tuanya. Kami berdoa untuk Ibu Ratmi Naldo terus kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Tuhan yang jamah, Tuhan yang menguatkan, sehingga Naldo dan mamanya boleh terus di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Tony, bagian saraf-sarafnya yang masih terganggu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kasihani Pak Tony, ada pemulihan, ada perbaikan Tuhan. Mampukan Pak Tony untuk menanggung semuanya ini. Kami berdoa untuk Pak Canyang dalam nama Tuhan Yesus. Juga Pak Canyang tetap usia lanjut, sehat, kuat, menjadi pendoa bagi kami, menjadi pendoa bagi anak cucu menantunya. Untuk Ibu Ros, dalam usia lanjutnya, Ibu Yekti, kami juga terus berdoa, Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang mengaruniakan kekuatan, kesehatan. Kami yang masih muda-muda, Tuhan tolong, bahkan remaja pemuda di sini, Tuhan tolong, supaya kami punya semangat, punya daya juang yang tinggi, dalam hal apapun juga, terutama untuk anak-anak muda, dalam meraih dan mempersiapkan masa depan. Tanpa Tuhan Yesus, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan Yesus, mereka tidak akan mungkin sanggup menjalani apa yang ada. Kami terus berdoa untuk lingkungan di mana kami tinggal, supaya lingkungan di mana sidang jemaat-Mu tinggal termasuk di sini, kami siang malam dijaga, dilindungi dari mara bahaya kebakaran Tuhan. Dalam nama Yesus, daerah ini aman, terkendali. Demikian juga di tempat sidang jemaat-Mu mukim. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak bayi atau anak-anak balita Tuhan. Ada anak Ibu Merin 2, ada anak Pak Amin, ada anak Ibu Lisa, ada anak Pak Ateng, ada anak Ibu Mesin, ada anak Ibu Rini, ada anak Ibu Rita, anak kami. Kami berdoa bersama supaya anak-anak ini tidak ada yang terhilang. Dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak ini tetap dalam komunitasnya. Dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak ini bertumbuh dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang. Mau kembali ke rumah masing-masing.
Mohonlah Tuhan menyertai kami saat kami pulang. Bahkan sepanjang minggu ini, Tuhan yang pimpin kami, Tuhan yang berkati kami. Pertemukan kembali kami minggu yang akan datang di tempat ini untuk beribadah, untuk melayani. Berkati setiap yang terlibat dan melibatkan diri sekali lagi dalam pelayanan hari ini. Biarlah pelayanan menjadi kesukaan bagi kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat-Nya. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus, menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.